Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan publik, tapi dari POV ya, bahasa gaulnya POV dari anggota DPRD Kota Makassar. Nah, beliau di DPRD Kota Makassar menjabat sebagai Ketua Komisi A yang membidangi bidang pemerintah dan pelayanan publik. Jadi buat teman-teman mungkin yang selama ini kalau ke OPD terkait ada kendala atau apapun itu, bisa nanti tulis-tulis di kolom komentar. Sekalian nanti kita teruskan ke Pak Dewan ini supaya segera diatasi sebagai wakil rakyatnya kita. Nah, kalau sejauh ini ada berapa sih Pak jumlah OPD di Makassar dan bagaimana nih pengawasan yang dilakukan dari DPRD sendiri? Ya, jadi kalau khusus di Komisi A yang membidangi pemerintahan itu dari 4 komisi di DPRD Kota Makassar, Komisi A paling banyak mitranya, OPD-nya paling banyak karena kita masuk itu 15 kecamatan, 153 kelurahan, terus OPD itu di kesekretariatan, terus ada beberapa di perizinan dan lain-lain. Jadi sekitar 30-an lebih lah. Sekitar 30-an lebih ya yang jadi mitra yang jadi pengawasannya ini yang mungkin dengan banyaknya OPD ini keluhan dari masyarakat juga lebih banyak mungkin dibandingkan dengan komisi yang lainnya. Oke, nah kurang lebih ini 7 bulan setelah pelantikan ya untuk di 2024 kemarin. Dari kacamata Dewan sendiri bagaimana Bapak melihat OPD yang ada di Kota Makassar sendiri? Ya, jadi masing-masing OPD sebenarnya kan punya tantangan tersendiri. Ya. Jadi di kami juga itu ada bermitra dengan PTSP, perizinan. Nah, terkait perizinan ya memang seperti yang kita lihat banyak PR sebenarnya yang harus diselesaikan. Salah satunya gudang dalam kota itu yang harus. Nah, terus ada beberapa juga di pihak pemerintah kota, kecamatan. Nah, itu juga banyak keluhan, banyak yang harus dibenahi. Tapi sejauh ini kami kemarin melakukan reses terkait keluhan-keluhan yang mendasar, ya sebenarnya itu sudah mulai berkurang. Itu jadi ya mudah-mudahan lah ke depannya ini pemerintah Kota Makassar yang baru bisa lebih mengefektifkan apa yang menjadi tupoksinya. Kami juga di DPRD Kota Makassar lebih coba untuk lebih masif lagi dalam melakukan pengawasan-pengawasan yang kita punya kewenangan tersendiri. Nah, kalau terkait dengan gudang dalam kota itu yang sempat jadi masalah juga ini sebenarnya sejauh ini bagaimana progresnya? Ya, kami berharap pemerintah Kota Makassar lebih banyak melakukan sosialisasi. Karena kemarin kita sudah turun, ternyata banyak pelaku usaha yang belum mengetahui regulasinya terkait bagaimana apa yang harus dia lakukan, apa yang harus menjadi utamanya dia seperti apa, berbentuk toko kah atau gudang itu gitu. Jadi perlu edukasi dan perlu sosialisasi yang lebih masif lagi dari pemerintah Kota Makassar. Jadi mungkin di sini banyak juga masyarakat yang belum tahu mungkin kalau misalnya tokonya itu tidak bisa ada di dalam kota. Nah, ini yang perlu lagi dari OPD terkait mungkin untuk edukasinya, sosialisasinya lebih masif lagi gitu supaya tidak bertabrakan gitu, supaya tidak ada yang salah. Oke. Nah, menurut Bapak sejauh ini ya, dalam menjadi anggota DPRD Kota Makassar, keluhan apa saja nih Pak yang paling banyak gitu diterima terkait dengan OPD? Paling banyak pasti ya pelayanan dasar di Kota Makassar, yaitu di pihak kelurahan. Tapi kami juga mengerti bahwa 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar itu banyak di antara kelurahan itu yang tidak mempunyai sarana dan prasarana yang baik. Jadi kami kembalikan kepada kami bahwa bagaimana ini Pak Lurah, Ibu Lurah mau bekerja baik kalau kantornya saya seperti itu kesian. Jadi kami berharap ya di pemerintahan ini hal-hal infrastruktur sarana dan prasarana dari pihak kelurahan dan kecamatan itu kita perbaiki supaya ke depannya pelayanan yang dia bisa berikan kepada warga itu bisa lebih baik. Karena kami waktu reses kemarin ada ada beberapa kelurahan kalau sudah mulai hujan, sudah mulai keras angin, pegawainya itu harus keluar karena
sudah tidak representatif lagi. Jadi ya kami berharap itu menjadi utama juga dari pemerintahan Pak Api ini. Jadi banyak dikeluhkan karena dari segi fasilitas dan infrastruktur saja itu tidak memadai ya. Jadinya banyak yang mengeluh seperti, oh ini Pak Dewan, saya ini sulit ini karena dari fasilitasnya saja kurang memadai. Dia mau urus surat-surat, tidak ada pegawai dia temui karena ya mungkin pada saat itu pas hujan atau apa gitu. Itu yang beberapa lah. Selain itu ya keluhannya warga seperti kemarin-kemarin lah, banjir, genangan, sampah dan lain-lain lah gitu. Oke. Nah ini dari banjir, sampah, genangan dan lain-lain, terus ada juga keluhan. Kita ke ini dulu, yang di kelurahan misalnya yang paling dekat dengan warga mungkin. Biasanya sih bukan rahasia umum lagi bahwa biasanya birokrasi itu atau pelayanan-pelayanan di sana tuh dipersulit, agak ribet. Nah, ini bagaimana sih tanggapan Dewan terkait hal itu atau bagaimana kenyataannya sekarang di lapangan di tahun 2025 ini? Apakah sudah berubah atau masih seperti itu, masih ada dikeluhkan atau seperti apa? Kalau khususnya saya kebetulan sudah sekitar 10 tahun, sepanjang kita melakukan reses itu yang harus kita sampaikan. Bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau ada kebutuhan masyarakat, pemerintah kelurahan khususnya itu harus tetap siap. Tidak ada jam kerja. Karena di kelurahan itu kesian biasa tengah malam ada juga keperluannya. Itu jadi kami berharap pemerintah kelurahan ini siagalah 24 jam. Minimal kalau ditelepon warganya itu ada jawabannya. Ada jawaban ya. Nah, itu yang selalu kita sampaikan khususnya Komisi A sekarang ini concern di pelayanan seperti itu supaya ya pelayanan warga itu bisa dipenuhi oleh kelurahan. Oke. Nah, ini kan 2025 ini Pak. Terus kan itu masalah dari tahun ke tahun gitu sampai sekarang mungkin masih terjadi begitu. Nah, solusinya apa nih selain misalnya mengimbau kepada Pak Lurahnya atau pegawai-pegawainya bahwa harus ini disosialisasikan mungkin harus ada 24 jam atau kalau misalnya mungkin sampai sekarang mungkin ya masih ada mungkin tempat-tempat yang bisa dibilang belum seperti itu. Seperti itu iya. Nah, bagaimana nih dari DPRD Makassar supaya kita sebagai warga ya merasakan hadirnya dewan kita dan juga OPD terkait begitu? Iya, jadi kami tetap melakukan pengawasan. Memang ada beberapa kelurahan yang belum maksimal, tapi sejauh ini pemerintah kelurahan ini sudah sangat baik dan sudah meningkat kinerjanya karena rata-rata kita lihat yang menjadi lurah sekarang ini kebanyakan anak muda. Jadi dia lebih mobile, terus lebih aktif dalam bersosialisasi terhadap dengan masyarakatnya gitu. Jadi kami tetap mencoba untuk melakukan pengawasan. Kalau memang ada yang kurang kita coba sampaikan ke kelurahan. Teman-teman juga di Komisi A itu membuka diri di dapilnya masing-masing. Kalau ada yang tidak tersampaikan dengan pihak kelurahan atau pihak kecamatan bisa hubungi anggota dewannya yang dari dapil situ. Minimal kami berharap bisa membantu menghubungi atau menyampaikan apa keluhannya. Jadi buat teman-teman ini Komisi A buat pihak kelurahan ataupun sebagainya ya yang ada di bidang pemerintahan ini Komisi A benar-benar terbuka untuk menjembatani apapun itu ya yang misalnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan ya supaya sejahtera lah masyarakat ini tidak ada masalah-masalah lagi karena sekarang tuh Pak sedikit-sedikit viral jadi biasanya kan masalah di situ bisa panjang. Minimal apa yang dia keluhkan itu tersampaikan. Ya, minimal apa yang dikeluhkan tersampaikan. Nah, sekarang kan lagi ada pergantian pemimpin nih Pak ya. Baru-baru ini kita punya wali kota baru di pemilu 2024 ya. Ada Pak Menafi Arifudin. Nah, bagaimana Bapak melihat tentang OPD ini dengan pergantian pemimpin gitu? Bagaimana Bapak memastikan bahwa kami masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, optimal meskipun ada pergantian pemimpin di atas gitu? Iya, jadi yang berganti kan pemimpinnya. Nah,
program yang dicanangkan itu biasanya tetap bisa dilanjutkan. Jadi kami tetap berharap bahwa hal-hal baik dari pemimpin yang lama itu bisa diteruskan. Yang kurang baik yang mungkin diperbaiki. Dalam program-program yang dicanangkan sama Pak Api ini, wali kota terpilih, ini kami lihat memang sangat merakyat. Sisa bagaimana kami bisa melakukan pengawasan supaya itu bisa terlaksana dengan baik, karena ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi, itu bisa kami diskusikan. Kalaupun dari pihak OPD-nya ada yang belum bisa melaksanakan itu, ya mungkin saya pikir Pak Api punya cara tersendiri lah untuk merealisasikan programnya. Kan biasanya kalau pemimpin baru itu ada program baru, kebijakan-kebijakan mungkin ada yang berganti, ada yang ditambah, dikurangi gitu kan. Nah misalnya juga di OPD mungkin yang paling dekat dengan rakyat juga itu dapat imbasnya gitu, meskipun mungkin kedepannya bakal lebih baik, tapi mungkin di masa transisi ini agak sedikit kena ini masyarakat imbasnya tentang programnya misalnya yang berganti, pemimpinnya tetap saja pasti ini bakalan berdampak sih, meskipun di bagian atas saja yang berganti. Nah bagaimana nih Pak, masyarakat tuh dengan adanya rotasi-rotasi itu bagaimana nih dari DPRD Kota Makassar bahwa kami ini tetap bisa mendapatkan hak kami gitu sebagai warga negara dan warga Kota Makassar. Iya, jadi kami di Kota Makassar, DPRD Kota Makassar khususnya tetap melakukan pengawasan, terus kontrol apa yang menjadi kebijakan wali kota. Kalau itu berpihak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, ya kami pasti support. Kami juga memberikan informasi kepada wali kota bahwa yang kurang ini loh, ini yang harus diperbaiki. Nah, kedepannya ini harus begini gitu, supaya karena kami yang berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami kalau reses ketemu dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Ada juga kami melakukan kunjungan dapil, itu kami ketemu lagi. Jadi hal-hal dasar yang menjadi kendala-kendala di masyarakat pasti kami tahu. Dan itu nih yang akan kami sampaikan ke wali kota nanti gitu. Kalau ada OPD atau ada hal-hal yang kira-kira kurang atau mengganggu dengan program dari wali kota, itu yang harus kita sampaikan bahwa di lapangan itu seperti ini. Di lapangan seperti ini. Jangan Pak Wali terima yang bagus-bagus saja gitu. Jadi semua yang kurang-kurang bagusnya juga semua dilaporkan harus disampaikan supaya dicarikan solusi. Ya betul. Gitu. Nah sejauh ini yang kurang bagusnya tuh boleh di-spill di sini. Ya. Saya pikir apa ya? Kalau kemarin kita reses ada beberapa yang mempertanyakan terkait sampah gratis. Sampah gratis kan itu sudah disampaikan dan sudah dijelaskan berkali-kali oleh wali kota terkait skemanya seperti apa dan lain-lain. Terus perbaikan infrastruktur juga memang terkait hujan, banjir itu ya mudah-mudahan di pemerintahan Pak Api ini bisa diatasi, karena kemarin hujan tidak lama ada lagi yang banjir gitu. Jadi ya memang hal-hal yang seperti itu yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat itu yang harus cepat pemerintah kota bisa berikan solusi lah ke masyarakat. Nah, Bapak tahu tidak kalau misalnya banjir itu untuk penanganan banjir sejauh ini bagaimana prosesnya? Jangan sampai nanti terjadi lagi baru ramai ini. Oh begini prosesnya. Seharusnya kan dari awal ya sebelum itu terjadi. Betul. Jadi saya tidak tahu di Komisi C ya, tapi yang kami lihat di Komisi A itu melalui kelurahan dan kecamatan itu memang sudah ada beberapa drainase yang dinormalisasi, artinya diangkat sedimennya, karena memang temuan kami di Kota Makassar ada saluran drainase itu yang sudah sangat lama tidak diperbaiki, ada yang sudah buntu dan lain-lain. Jadi memang ini menjadi tugas pemerintah kota bagaimana mencarikan solusi hal-hal seperti itu, karena ini bukan baru.
Iya, dari benar. pemerintahan yang kemarin sudah ada. Iya. Jadi minimal pemerintahan Pak Api ini bisa mencarikan solusi yang baik terhadap kondisi seperti itu supaya warga minimal ada harapan lah. Jangan asal hujan banjir kan kasihan juga masyarakat. Iya, intinya sejauh ini ada progres ya Pak terkait dengan penanganan banjir, karena kalau musim hujan lagi baru ribut progresnya ini. Ini kan terlanjur katanya terlanjur basah begitu lah. Jadi sejauh ini ada progres ya teman-teman terkait dengan penanganan banjir yang mungkin meskipun nanti bakalan ada banjir setidaknya tidak separah tahun-tahun sebelumnya karena itu sangat berdampak dan wali kota kita, terus dewan kita itu kalau kampanye biasanya atasi banjir ya. Iya. Atasi banjir sampai di musim banjir masih banjir. Nah, itu mungkin yang jadi PR juga ya Pak. PR karena memang mengatasi banjir itu atau memperbaiki saluran drainase itu tidak bisa setengah-setengah. Harus satu kali perbaiki keluarnya kemana? Karena biasa diperbaiki di sini, di ruas yang sebelah buntu, diperbaiki sini yang sebelahnya lagi buntu. Jadi memang ya ini berat, tapi ini menjadi PR yang harus diselesaikan. Kalau di OPD terkait dengan banjir ini, bagaimana nih Bapak melihat kinerja mereka sejauh ini? Baik, karena kayak di Dinas PU ada Satgas Drainase. Terus di kecamatan juga ada Satgas Drainase. Jadi memang untuk memperbaiki dan mengarah ke sana sebenarnya sudah ada jalan yang diupayakan. Sisa memang kita tunggu inovasi-inovasi yang baru dari Pak Wali atau Dinas PU yang sekarang supaya hal ini jangan terlalu lama. Iya, jangan terlalu lama. Jangan sampai tidak dirasa 1-2 tahun, tahun ketiga begitu lagi kan. Berarti harus didesak ini ya dari DPRD Kota Makassar supaya jangan terlalu lama. Sudah ada desakan ke Pak atau nanti baru mau didesak ini? Karena jangan sampai misalnya di tahun pertama, kedua masih banjir. Ya kita tunggulah bagaimana program-program dari Pak Api kan, Wali Kota baru. Yang jelas kami mensupport bagaimana Pak Wali ini bisa membuat inovasi yang bisa menghilangkan atau minimal meminimalisir banjir yang ada di Kota Makassar, karena itu juga sangat mengganggu karena hampir dibilang rutin tiap tahun ada ya, jadi harus ada solusi. Iya, harus ada solusi ya. Titip ini Pak ya, harus ada solusi. Kita tunggu ya teman-teman gebrakan-gebrakannya baik itu dari pemerintahan Wali Kota Makassar sendiri, pemerintah Kota Makassar dan juga DPRD Kota Makassar ini. Nah, kalau dari DPRD Kota Makassar sendiri, program atau inisiatif apa yang Bapak dorong di DPRD untuk OPD atau untuk pemerintah Kota Makassar supaya pelayanan publiknya tuh lebih meningkat? Ya, yang pertama pasti kita meningkatkan kita punya pengawasan. Karena ya ada juga beberapa OPD yang memang diawasi baru dia bisa baru bergerak. Ada juga yang memang bergerak, sisa memang kita lihat oh ini yang kurang. Jadi saya khususnya dengan teman-teman komisia dengan semua anggota dewan di Kota Makassar mungkin seperti itu, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kontrol supaya hal-hal yang menjadi program-program pemerintah kota itu bisa lebih efektif dan lebih baik lagi hasilnya. Oke, jadi meningkatkan pengawasan ya Pak. Intinya tuh bagaimana supaya OPD terkait ini berjalan dengan baik itu meningkatkan pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini melibatkan atau butuh melibatkan masyarakat tidak Pak? Ya pasti masyarakat. Kalau kami saja 50 orang yang mengawasi kan wah, sampai di mana sih kita punya kekuatan. Jadi makanya kami per 3 bulan, per 4 bulan kami turun lagi ke masyarakat. Apa yang menjadi kendala? Kemarin, reses kemarin ada persoalan ini. Itu bagaimana? Sudah selesai belum? Kalau belum selesai, kita sampaikan lagi pemerintah kota. Ini udah reses yang kemarin ini belum selesai. Kenapa belum? Apa kendalanya? Gitu. Jadi ya, kita juga tidak bisa bosan-bosan menyampaikan ke pemerintah kota. Memang kita juga akui bahwa pemerintah kota juga tidak segampang itu kalau ada keluhan langsung tapi ya kita juga harus
tidak bosan menyampaikan, Iya. sama dengan tidak bosannya warga kesehatan. Dia sampaikan, asal kita reses dia sampaikan lagi. Oke, jadi caranya teman-teman buat warga-warga juga yang mau bantu mengawasi itu nanti bisa dilaporkan saat reses-reses ya, Reses. ataupun kalau ketemu dimanapun dan Dimanapun. apapun ya, itu Dimanapun. siap menerima apapun itu. Iya. Ini kayak tempat kita mengadu ya. Oke, nah kalau terkait dengan efisiensi nih Pak, kan ada efisiensi anggaran sekarang. Ini bagaimana dampak yang akan timbul? Pastinya bahkan berdampak dengan di OPD terkait Iya. ya. Nah, bagaimana nih Pak dengan kualitas pelayanannya Ya, terkait dengan efisiensi ini? kami sih berharap pemerintah kota tidak terlalu terpengaruh ya dengan efisiensi ini, karena ini program dari pemerintah pusat, jadi suka tidak suka harus kita laksanakan. Jadi kami berharap pemerintah Kota Makassar punya inovasi, punya punya gagasan, punya program sendiri ya untuk bisa mengoptimalkan programnya dengan tidak terpengaruh dengan efisiensi itu. Itu jadi kan ya saya pikir Pak Wali, Pak Api ini seorang entrepreneur yang kira-kira pasti bisa mencarikan solusi seperti itu. Itu jadi kalau efisiensi hampir semua lah. Kami saja di sekretariat dewan juga kena efisiensi. Jadi saya pikir, dan kami sudah sampaikan ke masyarakat waktu kita reses bahwa ini ada efisiensi. Jadi mungkin beberapa program yang sudah menjadi prioritas wali kota itu mungkin tertunda. Nah, kalaupun tertunda itu yang harus dilaksanakan. Kapan bisa dilaksanakan kembali, atau tertunda itu bagaimana, setengah atau apa dan lain-lain. Intinya masyarakat butuh informasi. Iya, dikomunikasikannya, disosialisasikan. Disosialisasikan dan informasinya itu harus lewat kecamatan, lewat kelurahan. Nah, Pak Lurah dan Pak Camat ini yang harus lebih banyak ke masyarakat gitu, supaya minimal masyarakat tenang. Karena masyarakat kan butuh informasi, butuh kepastian. Kalau ada hal-hal yang dia rasa tidak benar, dia mau bertanya ke siapa? Ke siapa? Nah, pasti dia ke lurahnya, dia ke camatnya, Pak, ada begini, bagaimana ini ya, dan lain gitu. Dan kalau lurah camat bisa menyampaikan hal-hal yang baik, nah pasti kan warganya tenang. Nah, itu bisa berdampak baik juga untuk pemerintahan Pak. Betul sekali ya, intinya komunikasi sih ini lebih tepatnya, karena kalau misalnya masyarakat bertanya terus yang ditempati bertanya tidak tahu, informasinya kurang, nah ini yang biasanya bakalan menyebabkan hoax lebih besar. Bias lagi. Apalagi kalau informasinya yang disampaikan salah. Waduh, itu Oke, jadi itu dia teman-teman untuk OPD terkait. Jadi intinya dari DPRD Kota Makassar itu bakalan terus melakukan pengawasan. Kalian kalau misalnya punya masalah, punya keluhan, boleh langsung, tidak harus menunggu reses. Ketemu saya Pak Dewan, siapapun itu boleh langsung diadukan. Ini seperti ini yang menurut saya sih yang buat warga-warga yang terkena dampak banjir ini yang kalau bisa melapor memang sekarang. Sebelum lagi datang banjir, nanti banjir lagi ribut. Nah, kalau terkait digitalisasi di OPD terkait, bagaimana nih Pak perkembangan teknologi dan digitalisasi di OPD terkait yang mungkin dengan digitalisasi ya semua bakalan lebih mudah dan dapat meningkatkan pelayanan publik? Iya, jadi seharusnya sih seperti itu gitu. Jadi semua OPD punya inovasi yang bisa mengarah ke digitalisasi. Kayak kami di sekretariat itu kami membuka diri, ada namanya Ajapa, ada beberapa aplikasi program itu yang bisa memang warga bisa mengakses langsung. Kalau ada keluhan, ada yang dia mau sampaikan, dia bisa mengakses ke situ. Nah, kami berharap OPD pelayanan publik ini bisa juga seperti itu, supaya warga kalau ada yang mau sampaikan, dia tidak harus ke kantor DPR, dia tidak harus ke kantor kecamatan, dia tidak harus ke kantor, dia bisa lewat situ saja gitu, supaya ya seperti yang disampaikan tadi bahwa komunikasi ini bisa lebih aktif lagi gitu. Dan itu sejauh ini sudah berjalan ya Pak? Sudah ada beberapa yang jalan. Sudah ada beberapa yang jalan. Yang belum jalan kalau boleh tahu ini kapan nih Pak? Secepatnya kah atau di 3 tahun kah? Oh jangan 3 tahun. Kami juga tidak bisa
terlalu cepat untuk menentukan waktu gitu. mendesak pemerintah kota untuk melaksanakan itu, karena satu, kami tahu bahwa pemerintah Pak P ini kan baru sekitar 2 bulanan. Betul. Terus yang kedua, begitu mau jalan kena efisiensi lain. Iya. Jadi yang ketiga, memang programnya Pak P memang belum jalan. Iya. Nah, jadi ya mungkin di tahun ini, tahun depan minimal semuanya sudah harus kita tahun depan kalau bisa kita, sudah berjalan betul. semestinya gitu, bukan lagi proses. Program-program dari Pak P itu harusnya sudah bisa di tahun depan 2026 seharusnya. Oke. 2026 teman-temannya, program-program yang kemarin dikampanyekan sama Wali Kota Makassar, kata DPRD Makassar seharusnya sudah berjalan. Kalau tidak boleh ditagih ya DPRD-nya. Oke, nah itu untuk OPD. Ini saya punya pertanyaan di luar dari OPD nih Pak, buat Pak Dewan. Kan ini ada efisiensi. Bapak kemarin pas pencalonan, kalau boleh tahu apa sih yang ditawarkan ke masyarakat dan bagaimana dengan dampaknya terkait efisiensi ini, supaya masyarakat itu tidak menagih-nagih lagi tuh, dia dulu janji ke ini tapi sekarang tidak ada nih. Jadi waktu kami sosialisasi kan wacana efisiensi itu kan belum ada. Iya, belum ada. Jadi yang kami sampaikan dan kami tawarkan kepada masyarakat, ya minimal kami bisa menjembatani apa yang menjadi keluhannya masyarakat lah, itu satu. Terus kami juga berharap program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar itu bisa berdampak langsung terhadap masyarakat yang ada di situ, khususnya di dapil kami, supaya program itu bisa bermanfaat dan berdampak langsung dengan masyarakat. Ya, itu menjadi domain kami untuk bisa mengawasi, jangan sampai ada program tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Buat apa gitu. Iya, betul. Jadi itu yang harus kita lebih perhatikan, harus lebih kita awasi supaya program-program pemerintah kota ini bisa lebih termanfaatkan dimanfaatkan masyarakat. Berarti untuk yang masalah efisiensi ini tidak terlalu berpengaruh ya kalau dari Bapak sendiri nih, dengan dia dulu janji Kak misalnya ini toh. Karena belum. Jadi tidak, kalau dari Bapak sendiri ini Andi Pak Levi untuk dampak dari efisiensi terhadap hal-hal yang dijanjikan mungkin tidak ada ya dulu. Karena kebetulan kami saya khususnya waktu mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif itu, alhamdulillah saya tidak pernah menjanji bahwa saya akan perbaiki jalan ini, saya akan membangun ini, enggak. Karena kami tahu bahwa itu tugas dari pemerintah kota. Kami punya tugas pokok cuma 3, pengawasan, budgeting, legislasi, dan itu yang harus kita lebih dorong lagi, bagaimana ketiga tugas fungsi pokok ini bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di dapil kita. Jadi tidak ada janji-janji politik yang mungkin perbaiki jalan depan rumah dan lain-lain. Tapi kalau ada keluhan tak bisa kita sampaikan. Iya, kalau ada keluhan bisa disampaikan, nanti dijembatani ke yang terkait gitu. Betul. Oke, Pak Andi Pak Levi, terima kasih banyak telah hadir di Rakyat Sulsel, mau berbagi informasi tentang OPD-OPD yang ada di Makassar dari kacamata Dewan dari kacamata anggota DPRD Kota Makassar. Kami mendoakan semoga apapun kedepannya semoga berjalan baik. Amin. Catatan-catatan dari masyarakat jangan lupa disampaikan, apalagi ini buat teman-teman yang masalah-masalah utama seperti banjir, sampah dan lain-lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.